Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dewi Siti Aminah yang menjelaskan tentang bus sistem dalam komputer. Yang pertama, definisi. Bus adalah sarana pengangkut atau seluruh yang terdapat di dalam sebuah Microsoft CPU yang menghubungkan antara Microsoft tersebut dengan dunia luar. Melalui sarana bus ini, Microsoft tersebut mampu menerima data atau mengirimkan data hasil pengolahannya keluar sistem Microsoft dan mampu untuk menghubungkan peralatan-peralatan pendukungnya. Pada setiap Microsoft selalu terdapat 3 sistem bus dasar, yaitu yang pertama dasar bus, kedua address bus, yang ketiga control bus. Instruction client with instruction. Ini adalah contoh dari sistem bus. Ini juga termasuk contoh dalam sistem bus. Arsitektur bus sistem dalam sebuah komputer. Ini contohnya. Struktur komputer didefinisikan sebagai cara-cara dari tiap komponen saling terkait, seperti kalian bisa lihat di contoh tersebut. Siklus instruksi pengolahan yang dilakukan CPU untuk mengeksekusi sebuah instruksi. Siklus instruksi meliputi fetch, close. Siklus mengambil instruksi yang akan dieksekusi. Yang kedua, eksekusi clearly, melakukan operasi yang ditentukan oleh update instruksi. Ketiga, instruksi clear, aplikasi interrupt diaktifkan dan di interrupt telah terjadi simpan status proses saat ini dan layani interrupt. Selanjutnya kita membahas tentang struktur bus. Sebuah sistem bus memiliki 50-100 terpisah. Terdapat 3 kelompok, yaitu yang pertama data, kedua alamat, ketiga saluran kontrol. Yang pertama kita akan membahas tentang data bus adalah jalur-jalur perpindahan data antara modul dalam sistem komputer. Karena seluruh hanya dapat membawa 1 bit data, maka jumlah seluruh menentukan jumlah bit yang dapat ditransfer pada suatu saat. Lebar data bus ini menentukan kinerja sistem secara keseluruhan. Sifatnya direction, artinya CPU adalah membaca dan menerima data melalui data bus ini. Data bus biasanya terdiri atas 8, 16 sampai 32 atau 64 jalur paralel. Kedua, address bus digunakan untuk menandakan lokasi sumber ataupun tujuan pada proses transfer data. Pada jalur ini, CPU akan mengirimkan alamat memori yang akan dituliskan atau dibaca. Address bus biasanya terdiri atas 16, 20, 24 atau 32 jalur paralel. Yang ketiga, control bus. Control bus digunakan untuk mengontrol penggunaan serta akses ke database, dan address bus terdiri atas 4-10 jalur paralel. Kelemahan bus sistem. Yang pertama, apabila banyak terdapat perangkat input-output atau sistem memori yang dihubungkan ke bus data, maka akan dapat menurunkan kinerja dari sistem keseluruhan. Hal ini karena timbulnya propagation delay, timbulnya permasalahan kemacetan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka dibuat beberapa arsitektur bus dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi sistem. Ada 2 jenis teknologi bus, sistem tradisional bus, yang kedua high speed bus. Traditional bus is bus sifatnya pertama peripheral high speed network (HCSI) video grafik dengan peripheral low speed dikoneksikan pada expansion bus yang sama, sehingga kinerja bus tidak optimal. Kedua, beban bus sistem sangat berat sehingga kinerjanya lambat. Yang ketiga, tradisional bus ini merupakan sistem bus tunggal single bus system yang populer diterapkan pada jenis IBM PC 88, era tahun 1980-an. High speed bus PCI bus sifatnya yang pertama high speed bus, yaitu bus berkecepatan tinggi untuk koneksi
peripheral kecepatan tinggi, video, grafik, network, dan SGCI. Expression bus yaitu bus berkecepatan rendah untuk koneksi peripheral kecepatan rendah seperti modem, fax, dan serial. Beban sistem bus menjadi lebih ringan sehingga kinerjanya menjadi lebih cepat. High speed bus merupakan jenis bus ganda multibus. Contoh PCI dan bus. Ini adalah contoh-contoh dari sistem bus. Struktur interkoneksi. Yang pertama, kumpulan lintasan atau saluran. Berbagai modul CPU, memori, input atau output. 2. Struktur interkoneksi bergantung pada jenis data dan karakteristik pertukaran data. Jenis data. Pertama, ada memori. Memori umumnya terdiri atas network memori dengan panjang yang sama. Masing-masing word diberi alamat nomor yang unik 0, 1, 2, n-1. Word dapat dibaca maupun ditulis pada memori dengan kontrol read dan write. Lokasi bagian operasi dispesifikasikan oleh sebuah alamat. Modul input-output. Operasi modul input-output adalah pertukaran data dari data ke dalam komputer. Berdasarkan pandangan internal, modul dipandang sebagai sebuah memori dengan operasi pembacaan penulis. Modul input-output dapat mengontrol lebih dari sebuah perangkat peripheral. Modul input-output juga dapat mengirimkan sinyal interrupt. Ini adalah contoh dari modul-modul komputer. Struktur interkoneksi. Yang pertama, dari jenis pertukaran data yang diperlukan modul komputer, maka struktur interkoneksi harus mendukung perpindahan data. Kedua, memori ke CPU. CPU melakukan pembacaan data maupun instruksi dari memori. Yang ketiga, CPU ke memori. CPU melakukan penyimpanan atau penulisan data ke memori. 4. Input-output ke CPU. CPU membaca data peripheral melalui modul input-output. CPU ke input-output. CPU mengirimkan data ke perangkat peripheral melalui modul input-output. Input-output ke memori atau dari memori digunakan pada sistem DMA. Sekian, terima kasih dari saya. Itulah penjelasan saya tentang sistem bus dalam komputer. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.